Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minan nar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdali man hajja wa tamar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa'lamu anna yawmakum hada yawmun fadil wa idun syarifun jalil. Rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adhar wa sammahu yawmal hajjil akbar. Faqala Allahu ta'ala fil qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita luar biasa jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Andaikan kita mau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat, subhanallah banyak sekali. Oleh karenanya nikmat Allah yang banyak ini kita syukuri. Mediasinya dengan cara meningkatkan iman serta takwa kita masing-masing kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah, kita dicatat sebagai orang yang soleh dan solihah, dan kita akan mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idul Adha artinya kembali kepada kemenangan. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kalau Idul Adha kembali kepada kemenangan. Kalau Idul Kurban artinya kembali kepada pengorbanan. Idul Adha atau Idul Kurban merupakan sejarah hidup dan perjuangan hidup Nabiullah Ibrahim yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Idul Adha, Idul Kurban dimulai dari Ibrahim masih belum menjadi nabi, masih anak-anak. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ibrahim masih belum menjadi nabi. Ibrahim dilahirkan dari keluarga pematung. Ayahnya bernama Azar, tukang membuat berhala pada saat itu, disembah-sembah oleh orang pada zaman itu. Ibrahim diajak menyembah patung oleh ayahnya. Ibrahim mengatakan, tidak ayah, aku tidak mau menyembah berhala. Sesungguhnya aku melihat engkau dan orang-orang yang menyembah berhala semuanya dalam kesesatan yang nyata.
Suatu ketika Raja Namrud mengadakan pesta besar-besaran. Orang-orang termasuk ayahnya pergi ke pesta. Ibrahim diajak tidak mau. Ibrahim berangkat sendiri pergi ke tempat sesembahan mereka. Ibrahim membawa kapak. Seluruh berhala buatan ayahnya yang disembah pada saat itu dihancurkan. Keesokan hari Raja Namrud marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan sesembahan kami? Orang-orang ada yang lapor, yang menghancurkan adalah Ibrahim anaknya Azar. Tangkap Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ditangkap. Ditanya oleh raja, benarkah kau Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami? Kata Ibrahim, jangan bertanya kepada saya raja, tanyalah kepada Tuhanmu yang paling besar, yang di baunya ada kapaknya itu. Memang Tuhan yang paling besar, Tuhan berhala tidak dihancurkan. Kapaknya Ibrahim ditaruh di baunya. Katanya raja, Ibrahim, tidak berfikirkah kau, Tuhanku ini terbuat dari batu, dari kayu, tidak mungkin bisa bergerak ke sana ke sini menghancurkan Tuhan yang lain, tidak mungkin. Pikiranmu di mana kau ini Ibrahim? Ibrahim menjawab, wahai raja, kenapa Tuhan yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, melindungi dirinya saja tidak bisa, justru Tuhan yang tidak bisa apa-apa kau sembah? Tidak berfikirkah otakmu itu wahai raja? Ucapan Ibrahim ini benar, tetapi karena dirasa keluar dari mulutnya seorang anak, seorang bocah, tidak direken pada saat itu. Tetap Ibrahim ditangkap. Dengan keputusan Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Orang-orang diperintahkan untuk mencari kayu kering. Kemudian kayu sudah terkumpul, Ibrahim akan dilempar ke dalam api. Disaksikan oleh penduduk masyarakat pada saat itu. Ibrahim dilempar ke dalam api. Tatkala Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, netrallah kau, jangan panas, dinginlah kau kepada badannya Ibrahim, selamatkan badan Ibrahim. Ibrahim jatuh ke dalam api, tidak merasa terbakar, seperti udara bebas semacam ini. Esok harinya Namrud raja itu ingin melihat kerangka Ibrahim bersama punggawonya. Ternyata di luar dugaan, Ibrahim keluar dari perabuan, pakaiannya tidak terbakar, kulitnya sama sekali tidak tergores. Subhanallah. Namrud semakin murka, akhirnya mengeluarkan maklumat, pemuda yang namanya Ibrahim hidup atau mati harus ditangkap. Ibrahim akhirnya dikejar-kejar oleh tentara Namrud pada saat itu. Lari dan lari terus sampai ceritanya Ibrahim melarikan diri sampai ke kota Mekah, ke kota Bakkah pada saat itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, lari sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah rupanya Ibrahim merasa aman. Ibrahim mulai mencari Tuhan. Belum jadi nabi, masih Ibrahim. Belum menemukan Allah, belum tahu Allah, masih mencari Tuhan. Siapakah Tuhan di dunia yang wajib aku sembah? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Suatu saat Ibrahim melihat bintang bertebaran di langit. Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku, inikah Tuhan saya, inikah Tuhanku yang wajib aku sembah. Bintang disembah-sembah oleh Ibrahim. Tatkala subuh mulai datang, bintang tidak tampak, Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada bintang yang hilang, yang menjadi Tuhan semacam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim masih mencari Tuhan lagi. Maka pada saat itu muncul bulan. Bulan disembah-sembah, ini Tuhanku, ini yang wajib aku sembah. Bulan mulai tidak tampak, siang mulai datang. Ibrahim mengatakan, aku tidak suka kepada Tuhan yang hilang semacam ini. Masih mencari lagi Tuhan, belum menemukan Allah, belum diangkat jadi nabi. Mencari dan mencari, akhirnya menemukan matahari. Matahari muncul di ufuk timur. Ibrahim mengatakan, hadza akbar, ini yang lebih besar, ini kira-kira Tuhanku. Mulai pagi siang matahari disembah-sembah.
tatkala sore mulai datang matahari tergelincir, Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku tidak suka menyembah matahari, aku tidak menyembah bulan, aku tidak menyembah bintang, tidak menyembah berhala. Inni bari'um mimma tusyrikun, aku membersihkan diriku dari apa yang kau syirikkan, apa yang kau sekutukan. Maka pada saat itu Ibrahim dengan susah payah mencari Tuhan, akhirnya menemukan Allah. Setelah itu Allah berfirman, wahai Ibrahim, yang kau cari selama ini adalah aku Allah. Aku sebagai Tuhanmu, aku Allah yang Maha Esa, sembahlah aku. Maka pada saat itu Ibrahim mendapatkan SK, mendapatkan surat keputusan kenabian. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan SK, wujudnya perintahnya Allah, SK itu adalah Al-Quran. Tetapi kalau Nabi Ibrahim mendapatkan SK, wujudnya berupa suhuf atau lembaran. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Akhirnya menjadi nabi. Setelah itu yakin bahwa Allah yang selama ini dicari ditemukan. Ya Allah, aku mencari Engkau ke sana kemari, aku mencari Engkau dari sana dari sini, akhirnya aku mendapatkan Engkau ya Allah. Aku menemukan Engkau Allah sebagai Tuhanku. Maka mulai sekarang aku berjanji, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, mulai sekarang aku berjanji, aku hadapkan mukaku dan muka hatiku kepadamu ya Allah. Aku adalah orang yang hanif, condong kepada kebenaran. Aku bukanlah orang yang musyrik. Akhirnya Ibrahim bersumpah menghadapkan muka, wajah dan muka hatinya. Di samping itu Nabi Ibrahim bersumpah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku sekarang telah bersumpah, sumpahku sekarang sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku sampai matiku, semuanya aku persembahkan kepadamu Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Nabi Ibrahim telah bersumpah menghadapkan muka, wajah dan muka hati. Nabi Ibrahim telah bersumpah hidup sampai mati untuk Allah. Akhirnya Allah menurunkan dua macam ujian. Ujian yang pertama, Nabi Ibrahim disuruh membuang anaknya ke tengah padang pasir. Ujian yang nomor dua, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim lama menikah tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah aku keturunan anak yang soleh. Ya Allah, berilah aku keturunan anak yang soleh. Tetap berdoa. Akhirnya ibu Sarah istrinya menyarankan, wahai suamiku, engkau telah menikah dengan aku lama tidak punya anak, cobalah kau menikah dengan Hajar, barangkali punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan ibu Dewi Hajar. Tidak lama kemudian, fabasyarnahu bigulamin halim, aku jawab permintaanmu wahai Nabi Ibrahim, aku akan beri kabar gembira, engkau akan aku beri anak yang soleh, anak keturunan yang soleh. Akhirnya menikah dengan ibu Hajar. Tidak lama kemudian hamil. Ibu Hajar hamil beberapa bulan lagi melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Lama tidak punya anak, sampai rambutnya putih beruban baru punya anak. Senangnya luar biasa. Di saat punya anak yang senang, kesenangannya meledak-ledak ini, ujian Allah yang pertama turun. Buang anakmu ke tengah padang pasir. Allah menguji, buang anakmu ke tengah padang pasir. Kata Allah, benarkah engkau bersumpah, engkau hadapkan mukamu dan muka hatiku kepadaku Allah? Benarkah hidupmu sampai matimu untuk aku Allah? Sekarang kau punya anak, rupanya sudah senang luar biasa. Buang anakmu ke tengah padang pasir. Akhirnya karena perintah Allah, Nabi Ibrahim membuang istrinya Dewi Hajar dan anaknya yang bernama Ismail dibuang ke tengah padang pasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibuang ke tengah padang pasir. Ujian yang pertama lulus. Ismail menangis, menangis dan menangis, minta ASI, air susu ibu, karena air ASInya pada saat itu kering. Akhirnya ibu Hajar lari,
Ismail ditinggal, lari ke atas gunung, dari gunung Safa ke gunung Marwah, minta pertolongan. Pada saat itu ternyata tidak ada orang pun yang menolong. Maka Ibu Hajar kecewa, kembali lagi ke Ismail. Lari-larinya Ibu Hajar ke lari-larinya Ibu Hajar dari Safa ke Marwah. Ini diabadikan oleh Nabi Muhammad. Orang yang melaksanakan haji atau orang melaksanakan umroh wajib melaksanakan sa'i, berjalan dari bukit Safa ke Marwah. Peristiwa Ibu Hajar lari-lari ini diabadikan oleh Nabi Muhammad. Sampai sekarang orang yang berhaji wajib melaksanakan sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu Hajar kembali, Ismail menangis, dengan kaki menendang-nendang. Ternyata di ujung kakinya keluar air bening. Kemudian air itu diminumkan oleh Ibu Hajar ke Ismail. Setelah diminumkan, Ismail diam. Air itu sampai sekarang tidak pernah akan habis, diminum orang seluruh dunia. Yang diberi nama oleh Nabi Muhammad adalah air Zam-Zam. Ini munculnya air Zam-Zam asal usulnya mulai Nabi Ismail lahir kecil menangis sampai sekarang. Air Zam-Zam itu tidak ada henti-hentinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus Nabi Ibrahim dengan ujian yang pertama. Akhirnya diizinkan oleh Allah kembali kepada anak dan istri. Kemudian sekitar 5-6 tahunan, Ismail diambil dari padang pasir, dan ibunya berkumpul dengan istri yang tua, dengan ibu Sarah berkumpul satu rumah. Rasanya Ibrahim tidak mau dipisahkan dengan oleh waktu, ruang, jarak dan tempat. Tidak mau berpisah dengan anaknya. Senang lagi Nabi Ibrahim, senang luar biasa punya anak, berpisah sekarang dipertemukan lagi. Anaknya digendong ke sana kemari. Ujian Allah yang kedua datang, sembelih anakmu, belen anakmu. Nabi Ibrahim ragu, apakah ini perintah setan atau perintah Allah? Itu terjadi pada tanggal 8. Tanggal 8 itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari keraguan. Akhirnya Nabi Ibrahim sholat, wiritan, sujud, minta petunjuk kepada Allah. Hari ke-9, kemarin itu hari ke-9, Nabi Ibrahim dapat wahyu lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku disuruh Allah menyembelih engkau. Nabi Ibrahim yakin bahwa itu perintah Allah. Akhirnya disebut dengan Yaumu Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Mengetahui itu bukan perintah dari setan, tapi perintah dari Allah. Kemarin 2 hari kita disunahkan oleh Rasulullah, kita berpuasa Yaumu Tarwiyah dan Yaumu Arafah. Akhirnya karena itu tahu perintahnya Allah, esok harinya, sekarang ini Idul Adha ini 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim menuntun Ismail, dituntun dari Mekah ke Muna, ke Mina sana, berjalan sekitar 15 km berjalan kaki. Ismail dituntun oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu tidak ada ucapan apa-apa kecuali ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang menemui panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah. Ucapan Nabi Ibrahim dan Ismail ini diabadikan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji, pergi umrah, sekarang disunahkan memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus akhirnya berjalan, Allahu Akbar. Di tengah perjalanan setan menjelma manusia. Ibrahim, jangan kau sembelih Ismail, kau mulai muda sampai tua tidak punya anak. Sekarang kau punya anak, anakmu akan kau sembelih. Eman, jangan kau sembelih Ismail, kata setan. Ismail, lari kau nak, jangan mau disembelih anakmu, jangan mau disembelih ayahmu, lari Ismail. Ismail dan Nabi Ibrahim tidak terprovokasi sama sekali. Mengambil batu, setan yang menyerupai manusia dilempari dengan batu. Akhirnya setan lari ke birit-birit. Peristiwa semacam ini diabadikan oleh Nabi Muhammad. Orang yang menunaikan haji wajib melempar jumroh, ula, wusto dan akobah. Ini adalah kisah asal muasalnya Nabi Ibrahim dan Ismail melempari setan. Terus berjalan
kemudian datang di kota Mina. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, Ismail ditidurkan pada saat itu akan disembelih. Kata Ismail, wahai ayah, sembelihlah aku, tidak apa-apa ayah, jangan ragu, jangan putus asa. Cuma aku berpesan, bajuku yang aku pakai ini tolong dilepas sebelum menyembelih aku. Untuk apa nak? Untuk apa? Suatu saat ayah dan ibu rindu melihat Ismail. Mudah-mudahan kerinduan itu bisa diobati dengan melihat baju Ismail ini. Pesanku yang nomor 2, tolong kaki dan tanganku diikat sekuat mungkin, biar ayah menyembelih aku tidak kesulitan. Pesanku yang nomor 3, tolong mukaku ditutup waktu disembelih, biar ayah korbannya betul-betul ikhlas. Nabi Ibrahim dengan mencucurkan air mata melaksanakan pesan anaknya. Akhirnya Ismail ditidurkan. Pada saat itu pedang ditempelkan di leher. Tidak ada suara apa-apa kecuali suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail dengan tidur yang akan disembelih nyaut, la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan pengorbanan Ibrahim atas Ismail kecuali Allah dan ribuan malaikat di atas langit menyaut dengan suara gegap gempita, Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan takbir semacam ini pertama kali keluar dari lesannya Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian diabadikan oleh Nabi Muhammad. Kita setiap hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik sesudahnya disuruh memperbanyak takbiran semacam ini. Pedang ditempelkan, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang digerakkan. Tatkala pedang bergerak, rupanya gerakan pedang masih kalah cepat dengan gerakan malaikat. Ismail disaut oleh malaikat. Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini suatu ujian yang sangat berat. Siapakah orangnya yang tega menyembelih anak di dunia? Tidak ada Ibrahim, hanya engkau yang hebat. Engkau melaksanakan perintahku, engkau melaksanakan dengan tulus ikhlas. Wa fadainahu bidzibhin azim, anakmu aku selamatkan, aku ganti dengan domba yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, namamu aku abadikan bagi generasi yang datang sesudah kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim telah menyembelih leher domba. Tidak dikira bahwa itu domba, dikira itu masih leher Ismail. Ismail sudah berdiri di sebelah ayahnya, maka Ismail pada saat itu teriak-teriak, ayah, 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 aku selamat, aku tidak apa-apa. Subhanallah, subhanallah nak, kau telah diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Ismail digendong, diajak pulang pada saat itu rupanya istri tua, Ibu Sarah, hamil muda, yang beberapa bulan kemudian Ibu Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Ishak itu nantinya menjadi nabi, Ismail nantinya menjadi nabi. Ishak dibesarkan, nikah, punya anak, punya keturunan itu sampai kepada Nabi Isa yang melahirkan kaum Bani Israel. Kemudian Ismail nikah, punya anak, dibesarkan, nikah, punya anak, punya keturunan itu sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu adalah saudara kandung seayah berlainan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kisah singkat dari sejarah korban. Setelah itu akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa mongko keri-kerine auhayna ingsun Allah paring wahyu ilaika marang seliramu hai Nabi Muhammad, anittabi' supaya melok, supaya mencontoh Ibrahim, Nabi Ibrahim, millah agama syariat Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifa, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang 99% tondong kepada kebenaran, hampir tidak pernah berbuat salah. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim
Ibrahim bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Majusi. Ibrahim adalah orang yang hanif, orang agama Islam yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, kita semua umat Islam diperintahkan oleh Allah mengikuti syariat Ibrahim yang sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, lebih dulu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran apa yang harus kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah kesalehan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai muda tidak pernah putus asa mencari Allah sampai menemukan Allah, tidak pernah putus asa. Tidak punya anak, berdoa terus-terusan kepada Allah, tidak pernah putus asa. Sifat seperti Nabi Ibrahim harus kita tiru. Jadi orang Islam jangan purian, jangan gampang tersinggungan, jangan metel, jangan sampai kita ini mudah bertengkar, jangan sampai tersinggungan. Ayo kita yang tulus, yang ikhlas seperti Nabi Ibrahim. Pelajaran apa lagi? Berani menghancurkan kemungkaran seperti Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kalau kita melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, hendaknya kita berani membasmi, menghancurkan kemusyrikan semacam itu. Kemudian contoh apa lagi? Nabi Ibrahim berkorban, korban dengan tulus ikhlas. Ayo kita contoh, kita kalau korban yang ikhlas. Sekarang kita korban kambing, korban sapi, korban apa saja yang ikhlas, karena yang diterima oleh Allah bukan dagingnya. Korban itu yang diterima Allah bukan darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan di dalam kita, di dalam hati kita masing-masing. Kita contoh Nabi Ibrahim yang ikhlas, yang tulus semacam ini. Kita contoh lagi Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, hidup sampai mati hanya diperkhususkan untuk Allah. Ayo kita niru Nabi Ibrahim, sholatnya yang tekun, ibadahnya yang tekun, pengajiannya yang tekun. Niru Nabi Ibrahim jadi orang yang soleh. Ini pelajaran. Pelajaran yang selanjutnya apa? Adalah pelajaran ketaatan anak kepada orang tua. Ismail akan disembelih anaknya. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu kalau engkau aku sembelih? Kata Ismail, laksanakan ayah, termasuk mudah-mudahan aku termasuk anak barisan orang-orang yang sabar. Ini Ismail. Ayo anak-anak generasi muda sekarang, saya minta kalian yang taat, yang hormat kepada orang tua. Apa yang ada di kalian, apa yang menempel di sekitar kita, itu sebenarnya bukan jerih payah kita, melainkan itu adalah hasil karya didikan orang tua, membesarkan, mendidik kita. Jangan durhaka sama orang tua, jangan berani sama orang tua, dosa besar. Nabi berpesan, birru abaakum tabirrakum abnaakum. Sing api rek kon nang kene wong tuamu, rek kon api nang kene wong tuamu. Besok kau menikah punya anak, anakmu, menantumu akan baik sama kamu. Tetapi kalau kau sekarang kurang ajar sama orang tua, berani membentak, berani ngusir sama orang tua, titenono, nanti kau menikah punya anak, hutangmu akan disaur oleh anakmu, akan disaur oleh menantumu. Ayo mulai sekarang jadi anak yang taat seperti Ismail taat kepada Nabi Ibrahim, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir adalah kesalehan Ibu Hajar. Ibu Hajar ini adalah orang wanita yang solihah. Demi agama, anaknya diikhlaskan untuk disembelih suaminya. Ini kita contoh. Ibu-ibu semuanya jadilah wanita seperti Ibu Hajar, wanita yang solihah. Anaknya mondok, sekolah, ngaji, kita ikhlaskan menuntut ilmu demi kepentingan agama. Kalau ibu-ibu ikhlas, anaknya ngaji, sekolah, mondok demi kepentingan agama, insya Allah keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh dan solihah seperti Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa diberi Allah kekuatan iman Islam lahir dan batin. Amin. Dan yang penting lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usahakan besok, sekarang, dan besok 3 hari sesudahnya kita berkorban. Berkorban apa Pak? Berkorban dengan kambing, berkorban dengan sapi. Kalau sekarang tidak punya uang, boleh mundur besok. Besok tidak punya uang, boleh lusa. Lusa tidak boleh, tidak punya uang, boleh mundur 1 hari, 3 hari tasrik sesudahnya. Ini korban dalam arti yang luas. Korban dalam arti yang sempit, menyembelih binatang berkaki 4. Tetapi kalau sekarang dan 3 hari sesudahnya kita tidak punya uang, sampai 3 hari tidak punya uang, kita suatu saat punya uang, boleh berkorban. Korban dalam arti yang luas,
uang kita untuk pengajian, uang kita untuk bangun langgar, bangun masjid, semuanya untuk kepentingan agama, itu adalah korban dalam arti yang luas. Mangkana lahu sa'ah falam yudah falyamut insa Yahudia wa insa Nasrania. Nabi mengingatkan, siapa orangnya di antara kita hari raya semacam ini soge, duwe omah, duwe montore mentereng, omahe mentereng, perhiasan yang rempol, orang itu kaya ndak mau berkorban. Kata Nabi, falyamut insa Yahudia wa insa Nasrania. Siap-siaplah matimu mati kafir. Soge gak gelem korban, soge kaya ndak mau korban, siap-siap matimu mati kafir. Mudah-mudahan kita semua tetap mati husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayo Pak Yusuf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa karrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar wardallahu man khalifah wardallahumma an kulla sahabah ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma yassir lana wa qaddir alaina ziyarata ila Makkatal Mukarramah wa ziyarata ila Madinatal Munawwarah wa ziyarata ila kuburi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sana bil aman ma'as salamatil abadiyah bir ridha ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.